Recording in progress. Believe you'll move. I still believe you're sweet. God, I believe your word. All things for good. So I fix my eyes. God, I receive your vision. God, I believe your word. All things for good. Yeah. All things for good. One more time. Come alive. So come alive in the name. Come alive. 'Cause this is. And we bring everything in the name. This is a house of miracles. Halo, shalom. Ya, apa kabarnya semua? Mute. Mana? Semuanya di mute. Oh, ya udah. Semua bisa dengar suara saya? Bisa kok Komesak, kabarnya baik, Oh. luar biasa. Yes. Oh iya, oke. Bisa. Ya, oke, luar biasa. Puji Tuhan semuanya ya. Saya syukur buat sebuah kesempatan yang diberikan pada hari ini. Mari saudara-saudara kita persiapkan diri kita. Kita mau ibadah hari ini. Biarlah hati dan pikiran kita semua hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kita boleh bersyukur kalau kita masih bisa ibadah lagi hari ini. Dan di sini juga ada Tante Menai. Dadah, Ma. Ya, dan ditemani oleh Vincent. Ya. Baiklah, oke, kita mau siapkan hati kita sama-sama. Kita mau menyembah Tuhan. Kita tahu hari ini suatu kehormatan saya bisa melayani sebagai WL. Mari kita siapkan kehidupan kita, tenang teduhkan hati kita. Kita akan menyembah Dia.
Kita akan naikkan pujian yang mengatakan, ku bawa korban syukurku. Ku bawa korban syukurku dari ref. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sekali lagi katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Biarlah musik mengalunkan pujian ini. Kita boleh ada hari ini semua karena kasih anugerahnya, semua karena kebaikannya. Dia masih berikan kesempatan untuk kita. Anugerah yang besar buat kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah Tuhan, di pagi ini kami persembahkan pujian dan penyembahan yang terbaik bagimu. Karena Kau yang layak terima semuanya Tuhan. Naikkan pujian ini dari pertama. Masuk ke hadirat-Mu
Ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, hati kami limpah dengan syukur, limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Karena kebaikan-Mu Bapa, kami boleh ada sampai hari ini. Kesehatan, kekuatan Kau berikan. Anugerah-Mu yang sempurna masih ada bagi kami. Kasih setia-Mu selalu baru setiap hari. Ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. 2-3 orang berkumpul sepakat dalam nama-Mu, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Di setiap rumah, di setiap tempat di mana anak-anak-Mu beribadah. Penuhi mereka dengan cinta kepada-Mu Bapa. Karena Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Kau melihat setiap hati Tuhan. Kau melihat setiap kehidupan kami. Biar Bapa, hanya Engkau yang dipermuliakan. Hanya Engkau Tuhan yang diagungkan. Terima kasih Bapa. Beracaralah sebebas-bebasnya, seluas-luasnya dalam hidup kami. Inilah waktu yang terbaik untuk kami dekat dengan Engkau Tuhan. Duduk dekat kaki-Mu, menyembah-Mu dan mendengarkan suara. Terima kasih Bapa. Beracaralah Bapa. Ini bukan suatu kebiasaan atau rutinitas belaka, tetapi kami tahu Tuhan, ini adalah hati kami yang rindu menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mau lebih belajar banyak menyembah Tuhan ya. Karena saat kita menyembah Tuhan, kita percaya kesembuhan terjadi, jamahan Tuhan terjadi atas hidup kita. Ya, kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan pujian yang berkata, ku sembah Kau, Kau Tuhan yang pulihkanku. Saya berdoa ini bukan sebuah pujian hafalan, tetapi mari lahir dari hati kita. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau
Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhan. Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhan. Yesus, Kau baik bagiku. Saya mengundang kita semua mengangkat tangan menyembah Dia. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawaban. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawaban. Yesus Kau jawabanku. Jawaban. Yesus Kau jawabanku. Tuhan adalah jawaban kita semua. Saat hati kita datang menyembah, dari kesungguhan dari dasar hati kita, dimanapun engkau berada, sembah Tuhan dengan segala keberadaanmu, sikapmu, hatimu. Karena saat hati kita menyembah, kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan di hati dan menjawab kebutuhan jiwamu. Ya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawaban. Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawaban. Yesus Kau jawaban. Kita sambung pujian yang mengatakan, mengiring Yesus keputusanku. Apakah saudara masih bimbang dan ragu mengiring Yesus? Biarlah pujian ini menguatkan kembali iman kita dan hati kita, supaya kita berkata di hadapan Tuhan, ini sudah keputusanku Tuhan, tidak tergoyahkan. Mengiring Yesus keputusan. Mengiring Yesus keputusan.
tak ingkar, tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Apapun yang terjadi, tetap iring Yesus. Di hari-hari ini, kegoncangan akan semakin terjadi. Dunia akan berlalu dengan segala kemegahannya, yang kadang-kadang akan menyilaukan setiap mata kita. Tapi biarlah mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita boleh berkata, tetap aku iring Yesus. Sebab itu keputusanku sampai titik darah terakhir. Jangan pernah tinggalkan, sebab firman Tuhan berkata, besar upah yang menanti. Siapkan hidup kita. Iring Yesus tidak selalu bahagia, tidak selalu sukacita, tetapi bersukacita dan berbahagia di tengah segala-galanya yang terjadi. Bisakah kita tetap lakukan itu? Mari saudara, sekali lagi kita naikkan pujian ini dan kita akan masuk dalam persiapan untuk firman Tuhan. Mengiring Yesus, keputusanku. Mengiring Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Biarlah ini menjadi ketetapan di hati kita. Dimanapun kita berada, di tengah-tengah pilihan yang menyulitkan, kita dapat tetap berkata, mengiring Yesus segala-galanya. Sebelum firman Tuhan disampaikan, Tuhan ingatin sebuah pujian yang di sana mengatakan, Tuhan melihat hati kita. Ini hatiku menyembah. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, butuh campur tangan dalam hidup. Ini hatiku, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan dalam hidup. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku
ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Sungguh-sungguhkah hati kita hari ini rindu dan mengasihi Dia dan rindu ingin mengenal Dia? Cek di dalam hati kita. Apakah di dalam hati kita dan hidup kita sudah ada kebekuan? Sudah ada hati yang apatis, sudah tidak percaya, bahkan kehilangan kepercayaan. Biar lewat ujian ini kita boleh belajar jujur sama Tuhan. Biar hatinya ada dalam hati kita semua. Sehingga ada belas kasihan, ada cinta, ada kekuatan yang membawa kita lebih lagi memberi daripada yang biasa. All out buat Tuhan. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebab kita tahu kita tidak sempurna. Pemberian kita banyak cacat dan celah. Bahkan persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang sejati masih jauh dari sempurna. Tapi Tuhan hari ini mengatakan, maukah engkau mengenalku lebih dalam? Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengerti. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat. Tuhan, kau lihat. Kau lihat. Kau lihat isi hatiku. Kami sembah kau Tuhan. Haleluya. Kau lihat setiap hati kami Tuhan. Iya rabaya tashe. Iya rata sikira para. Biar setiap hati menjadi tanah yang subur Tuhan. Yo rapa katakan ramata karana masu. Oriata karana mayasti. Tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Seluruh isi hidup kami Tuhan, Kau tahu. Ya Yesus, biar hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab kami diciptakan hanya untuk menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau, dekat dengan Engkau Tuhan. Tidak berjarak dengan Engkau Tuhan. Tuhan. Biar hatiku mengasihimu. Hatiku
mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Saya persilakan Ibu Hadasa Meja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kembali kesempatan yang Kau berikan, waktu yang indah bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, khususnya yang ada di GGP Metanoia. Tuhan, saat ini kembali kami ingin belajar firman-Mu, kami ingin mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Biarlah Allah Roh Kudus, Engkau yang ada, yang hidup di dalam setiap hati, jiwa, dan pikiran kami. Engkau juga yang ada di rumah tangga kami masing-masing saat ini, Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menerangi setiap hati, jiwa, dan pikiran yang haus dan lapar akan Engkau. Mari Allah Roh Kudus, biar Engkau sendiri yang mengajar, menuntun, membimbing kami, supaya kami mengerti, dan bukan hanya di batas mengerti, tapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kau pimpin pemberitaan firman-Mu ini hingga pada akhirnya. Kau sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Dan biarlah kemuliaan-Mu yang nampak, Tuhan. Kemuliaan-Mu, Tuhan, yang terus menghiasi setiap jiwa raga kami. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Suara saya kedengaran ya? Oke. Puji Tuhan. Jelas. Ya, terima kasih. Oke. Ya, hari ini kembali kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Apakah masih tetap semangat menjalani hidup ini? Bisa dengar, saya bisa dengar suara kalian nggak ya? Coba buka dulu sebentar. Saya tanya, masih ada semangat, saudara? Masih. Semangat, puji Tuhan, haleluya. Ya, luar biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa, makanya kita masih bisa tegak berdiri, ya, tetap semangat menjalani hidup ini. Mungkin trending topik dunia saat ini masih tentang COVID, ya. Kalau setiap hari saya dengar berita di TV gitu ya, masih selalu COVID dari pagi sampai malam, masih ada pasti berita tentang COVID ya. Nah, saudara, dampak ya, dari COVID ini ternyata sangat-sangat besar untuk kehidupan perekonomian ya, khususnya ya bangsa Indonesia khususnya. Kalau saya lihat juga di televisi banyak tempat-tempat pariwisata yang sudah angkat bendera putih gitu ya, diletakkan di depan hotel-hotel mereka, mereka angkat bendera putih gitu ya, tanda mereka sudah sudah menyerah dengan keadaan ini, udah nggak tahu harus ngapain gitu ya, karena nggak ada orang yang datang menginap gitu ya, sehingga mereka harus tutup hotel mereka. Bahkan ada kebun binatang ya di satu daerah di daerah Jawa Tengah sana, mereka juga sudah harus memotong untuk makanan singa atau harimau aja, mereka harus potong hewan-hewan yang ada di situ, misalnya kijang harus mereka potong untuk mereka kasih kepada harimau dan singa, karena nggak ada pengunjung yang datang ke kebun binatang, sehingga mereka nggak tahu harus dari mana memberi makan hewan-hewan yang ada, gitu ya. Semua fasilitas-fasilitas umum sudah menyerah istilahnya. Banyak pengusaha-pengusaha yang sudah berguguran gitu ya, karena restoran harus tutup, mal harus tutup gitu ya.
ratusan mungkin ya yang sudah, kalau saya dengar kemarin ada sekitar 200 pengusaha yang bangkrut, yang sudah tutup gitu ya. Tapi kita patut bersyukur dan terus bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau sampai detik ini kita masih dipelihara oleh Tuhan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pertanyaannya, bagaimana dengan iman percaya kita kepada Tuhan saat ini? Ya, apakah iman percaya kita saat ini menurun, gitu ya? Apakah iman percaya kita kepada Tuhan sudah goyah? Seperti tadi Mesak bilang sudah apatis, ya? Sudah nggak percaya lagi sama mujizat Tuhan yang pasti bisa terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Coba kita mau cek iman kita saat ini. Kalau Tuhan bertanya saat ini kepada kita, masih adakah imanmu saat ini? Masih adakah kepercayaanmu kepadaku saat ini? Apa jawab saudara? Ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan di 1 Timotius 5 ayat 18, ini yang hari Rabu juga saya ajarkan. Ini juga ayat yang sudah kita hafal masing-masing, ya. Bisa tolong bantu saya, Neti? Bacakan 1 Timotius 5 ayat 18. Neti? 1 Timotius 5 ayat 18. 1 Timotius 5 ayat 18 ya, Cik. 1 Tesalonika, sorry. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke. Ya, ini kita semua udah hafal, tapi apakah kita sudah lakukan selama sebulan ini ya PPKM ya yang begitu ketat? Apakah kita masih bisa mengucap syukur dengan keadaan saat ini? Mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala hal. Baik suka, baik duka, baik keadaan kita saat ini mungkin nggak punya uang, baik kita cuma makan tempe tahu setiap hari, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita saat ini, mengucap syukur apapun keadaannya, apapun yang terjadi saat ini. Saudara, ternyata dampak kenapa Tuhan ajarkan ini ya, sepertinya mudah, sepertinya gampang, cuma mengucap syukur. Tapi dampak dari kita nggak mengucap syukur, lawan kata mengucap syukur apa, saudara? Bersungut-sungut, marah, kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan ajarin kita untuk mengucap syukur dalam segala hal? Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Karena dampaknya kalau kita nggak bisa bersyukur, karena dampaknya kalau kita selalu bersungut-sungut dengan keadaan ini, menyalahkan Tuhan, dampak negatifnya luar biasa. Kalau saudara tahu cerita tentang 12 orang pengintai yang mengintai Kanaan sebagai negeri perjanjian untuk Israel saat itu. Saudara mungkin udah tahu cerita ini. 12 orang disuruh mengintai ke negeri Kanaan, tapi dari 12 itu yang 10 orang mengatakan hal-hal yang
dibuat-buat lebih menakutkan gitu ya daripada dua orang ini. Masih ingat dua orang ini siapa? Ya, betul. Mama saya bilang Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua. Pada saat itu, coba kita lihat dulu ya. Kita buka Bilangan. Kitab Bilangan. Ayatnya yang ke-30. Bilangan 13, sorry. Bilangan 13, ayatnya yang ke-30. Bilangan 13, ayatnya yang ke-30 di situ dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini kata Kaleb. Tapi apa kata orang-orang yang lain, yang 10 orang itu? Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Sebenarnya kalau mereka cuma sampai di situ aja, benar. Mereka yang ada di Kanaan itu adalah orang-orang yang kuat. Tetapi di ayat ke-32, di situ dikatakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel, apa saudara? Kabar busuk. Seperti keadaan sekarang ya. Keadaan sekarang banyak hoax. Hoax ya. Kabar-kabar yang dibuat-buat, yang ditambah-tambahkan, dibumbu-bumbui untuk lebih lagi menakutkan, lebih lagi menyeramkan gitu ya. Sebenarnya berita yang dia bawa kalau sampai di ayat 31 itu udah benar. Tapi ternyata supaya lebih mendramatisir gitu ya. Lebih meyakinkan lagi, mereka bilang apa? Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Negeri yang memakan penduduknya. Saya rasa sebenarnya enggak begitu gitu ya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Mungkin seperti keadaan kita saat ini ya. Kita kayaknya nggak bisa berbuat apa-apa. Kita kecil sekali, kekuatan kita kecil. Untuk melawan virus COVID ini. Banyak orang yang sudah stres dengan keadaan ini. Belum lama ada 2 hari yang lalu kali ya. Salah satu artis kita udah stres, berdiri di pinggir jalan dengan pakaian yang sangat minim. Akhirnya dibawa ke kantor polisi. Tapi puji Tuhan, jemaat GGP Metanoia belum ada yang begitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, mari kalau kita bawa kabar yang aneh, kabar yang kita buat-buat seolah-olah supaya orang memperhatikan kita. Kalau sekarang kan katanya demi konten gitu ya, demi konten apapun kita lakukan gitu kan, supaya dapat uang gitu ya. Dan ternyata hal-hal seperti itu sangat jadi membuat pekerjaan polisi nambah gitu kan. Yang tadinya mungkin polisi bisa bekerja lebih untuk menangani virus-virus COVID ini, tapi karena ada berita-berita hoax, itu jadi menghambat, memperlambat kerja polisi. Gitu ya. Dan saudara, apa yang terjadi selanjutnya di kisah ini? Di Bilangan 14 ayat 2 di situ dikatakan, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang
dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Kita kadang-kadang terbersit pikiran, jikalau kita udah kepepet, udah tergencet, nggak bisa apa-apa, kita berbuat hal-hal yang tidak baik. Apalagi keadaan ekonomi seperti ini, banyak sekali kejadian-kejadian pencurian, perampokan, karena udah nggak bisa dapat cari uang kemana gitu ya. Ada aja akal bulus istilahnya untuk mendapatkan uang, menipu sana sini. Nah, saudara, seringkali kita ingin kembali ke dosa yang lama. Seringkali kita ingin kembali ke kehidupan yang lama untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Dan kita marah-marah, kita bersungut-sungut, nggak terima dengan keadaan ini. Kita protes sama Tuhan. Kita demo sama Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Tapi apa akibat dari perbuatan bangsa Israel yang seperti ini? Di ayat 11, Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa. Ini Tuhan yang bicara ya. Tuhan bilang gini, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Jadi kalau kita bersungut-sungut, kalau kita marah-marah, kalau kita nggak percaya lagi sama Tuhan, kalau kita nggak terima dengan keadaan ini, kita protes sama Tuhan. Tuhan bilang, kita sudah menista Tuhan. Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun katanya, sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saya percaya, saudara selama hidup, saudara mengiring Tuhan Yesus, pasti saudara pernah atau sudah mengalami mujizat Tuhan. Berkali-kali, berulang kali, puluhan kali, ratusan kali. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah dalam keadaan yang tergencet, terhimpit, seringkali kita tidak lagi punya rasa percaya kepada kebesaran kuasa Tuhan. Tidak percaya lagi Tuhan bisa buat perkara yang lebih hebat dari keadaan kita saat ini. Jadi jangan sampai kita menista Tuhan. Di ayat 12 dikatakan, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Mari saudara, kita mau belajar dari kisah ini. Jangan sampai hukuman Tuhan menimpa kita karena kita nggak bisa mengucap syukur. Karena kita nggak terima, karena kita selalu protes sama Tuhan. Saudara, mengucap syukur itu sebenarnya apa? Saya pernah dengar dari satu hamba Tuhan bilang mengucap syukur itu kita artinya setuju. Setuju dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kalau saya mau tambahin, kalau kita bisa mengucap syukur berarti itu kita percaya Tuhan pasti sanggup buka jalan untuk kehidupan kita. Artinya kalau kita nggak bisa mengucap syukur, berarti kita nggak setuju dengan segala rencana Tuhan, dengan segala keadaan ini. Berarti kita nggak percaya sama Tuhan bisa buat jalan apapun dalam hidup kita. Tetapi Tuhan melihat Kaleb. Ya. Tuhan melihat Kaleb, ada sesuatu yang berbeda di jiwa Kaleb. Di ayat 24, Bilangan 14 ayat 24, dikatakan di situ, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan di sini, Kaleb lain jiwa yang ada padanya.
Apakah saat ini Tuhan bisa menemukan kita? Apakah saat ini Tuhan Yesus bisa menemukan kita seperti Tuhan bilang kepada Kaleb? Kaleb lain jiwanya. Apakah Tuhan bisa bilang saat ini, oh, saudara Mesak lain jiwanya. Saudara Saur lain jiwanya. Dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga di situ dikatakan, karena dia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa bukan hanya Kaleb, tapi keturunannya. Keturunannya akan memiliki tanah perjanjian. Saya rindu kita semua. Tuhan bisa menemukan kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dari orang-orang di luar sana yang selalu nggak bisa terima, yang selalu protes dengan keadaan ini. Biarlah kita punya kerinduan supaya Tuhan bisa menemukan kita seperti Tuhan menemukan Kaleb. Lalu selanjutnya apa yang menjadi hukuman buat bangsa Israel saat itu? Di ayat 29. Bilangan 14 ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur berapa? 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. 20 tahun ke atas tuh orang yang sangat muda, orang yang biasanya kalau 20 tahun ke atas tuh menggebu-gebu gitu ya, emosian gitu kan ya, apalagi nggak mau dengerin pendapat orang. Ternyata orang yang berguguran adalah orang yang umurnya 20 tahun ke atas. Jadi hati-hati nih anak-anak muda. Anak-anak muda. Jangan keraskan hatimu. Kalau ada nasihat dari orang tua atau ada nasihat dari siapapun, ya, jangan sampai engkau salah dalam mengambil keputusan. Jangan keraskan hatimu. Ya. Lihat di sini, yang mati yang umurnya 20 tahun ke atas. Di ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kecuali dua orang itu dan keturunannya. Ya. Tapi ada satu hal yang menarik di sini, di Bilangan 14 ayat 34. Ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. Mereka mengintai 40 hari. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Bayangkan, saudara, 1 hari dihitung 1 tahun sama Tuhan. Karena 40 hari mereka mengintai, 40 hari, 40 tahun mereka harus berada di padang gurun. Berarti apa, saudara? Jika kita bersungut-sungut sama Tuhan, jika kita selalu protes, nggak terima sama Tuhan, berkat Tuhan yang tadinya akan datang tertunda. Berkat Tuhan yang tadinya akan datang tertunda. Karena kita selalu bersungut-sungut. Karena kita nggak bisa mengucap syukur. Dan 10 orang itu mati. Ya, di ayat 37, ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati karena kena tulah di hadapan Tuhan.
Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saudara perhatikan baik-baik. Jikalau kita bisa senantiasa mengucap syukur dengan segala keadaan ini, kehidupan, berkat Tuhan gak akan tertunda dalam hidup kita. Ini cerita yang pertama. Ya, jadi jangan sampai saudara berkat Tuhan tertunda, bukan hanya cukup lama, tapi sangat lama, 40 tahun, bayangkan. Satu hari dihitung 1 tahun sama Tuhan. Mari kita belajar dari cerita ini. Ini bukan cerita nenek moyang, bukan hanya sekedar bukan kisah nyata, tapi ini kisah nyata. Ya, bukan dongeng. Yang kedua, kita belajar. Wah, kalau hari Rabu kemarin di PD Pelayan, saya udah sampaikan ini Matius 20 ayat 1 sampai 16 cerita mengenai orang yang bekerja 1 hari dihitung 1 dinar, ya. Lalu dari mereka yang masuk, sorry, ini ada gangguan, dikeluarin. Oke. Maaf ya, ada gangguan ini. Di Matius 20 ayat 1 sampai 16, coba kita baca ulang lagi ya. Matius 20 ayat 1 sampai 16 itu judulnya perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ini adalah orang-orang yang bekerja dari pagi, sudah dicari ya pekerja-pekerjanya. Mereka yang masuk pagi, dari pagi ya mungkin sekitar jam 7 pagi, upahnya sedinar sehari. Lalu dicari lagi, ada yang masuk jam 9 pagi, upahnya tetap sedinar sehari. Ada lagi yang masuk jam 12 siang, jam 3 petang, jam 5 sore, ya. Itu tetap sama upahnya sedinar sehari. Lalu apa yang terjadi? Ketika hari malam di ayat 8, Matius 20 ayat 8. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ayat 10, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Nih, perhatikan baik-baik saudara. Dia menyangka akan mendapat lebih banyak. Tetapi apa kenyataannya? Mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Saudara, kalau saudara jadi mereka yang bekerja dari pagi, saudara cuma menerima 1 dinar sehari, lalu saudara melihat teman saudara, teman kita yang kerjanya cuma 1 jam, masuk jam 5 sore, selesai jam 6, dengan menerima upah yang sama, tentu bagaimana saudara? Iri ya, kita iri. Di ayat 11 dikatakan, ketika mereka menerimanya, apa dikatakan di situ? Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Mereka marah, mereka nggak terima, mereka protes. Kenapa kok upahnya sama dengan yang kerjanya cuma 1 jam? Lalu apa yang terjadi saudara? Kalau kita protes, apakah terus Tuhan itu menambahkan? Ternyata apa dikatakan? Di ayat 13. Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah.
Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini berarti sama ya, berkat Tuhan tertunda. Berkat Tuhan tertunda. Kalau kita bersungut-sungut, tidak terima, selalu protes dengan keadaan ini. Mari saudara kita sama-sama belajar dari perumpamaan ini. Perumpamaan ini dikatakan di ayat 1, adapun hal kerajaan sorga. Ini mengenai hal kerajaan sorga. Kalau mungkin keadaan ini adalah keadaan penampian dari Tuhan saat ini buat kita. Proses Tuhan buat kita. Apakah mungkin kalau kita setiap kali bersungut-sungut, marah-marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, apakah mungkin kita bisa masuk dalam kerajaan sorga? Apakah iman kita berguguran seperti bangsa Israel tadi yang nggak bisa masuk ke tanah perjanjian? Karena kita selalu tidak percaya sama kebesaran kuasa Tuhan. Tapi sebaliknya, saudara juga tahu cerita tentang perkawinan di Kana. Pada saat Ibu Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, membawa berita, Maria katakan kepada Yesus saat itu yang ada di situ, mereka kehabisan anggur. Coba saudara buka Yohanes 2. Yohanes 2 ayat 3. Yohanes 2 ayat 3 di situ dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4, kata Yesus kepada Maria, kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara datang sama orang minta tolong, tolongin saya sekarang, saya nggak punya uang. Lalu orang itu bilang, nggak sekarang. Tidak sekarang. Padahal saudara saat itu betul-betul dalam keadaan terjepit. Gitu ya. Tapi orang itu bilang, saya nggak bisa tolong sekarang. Terus gimana, saudara? Saudara pasti akan pergi kan? Ya udah, gitu ya. Cari lagi yang lain yang bisa nolong, gitu kan? Tapi apa yang dilakukan Ibu Yesus saat itu? Karena ini kira-kira umur Tuhan Yesus 30 tahun. Dan dia sudah merawat, memelihara Tuhan Yesus, hidup bersama Tuhan Yesus 30 tahun. Dia sudah melihat begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk orang-orang di sana. Apa yang Ibu Yesus katakan di ayat ke-5? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Tetap Maria percaya. Sekalipun saat itu Tuhan Yesus bilang, enggak sekarang. Tapi tetap Maria percaya, bilang sama pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Luar biasa. Maria tetap percaya karena Maria tahu. Karena Tuhan Yesus adalah yang saat itu adalah manusia ya, manusia 100%. Adalah orang yang penuh dengan belas kasihan. Dia nggak akan bisa melihat orang sakit, pasti dia jamah dan dia sembuhkan. Dia nggak akan bisa lihat
orang yang membutuhkan pertolongan, pasti dia tolong. Dan saat itu Maria percaya, sekalipun Tuhan Yesus bilang, saatku belum tiba, Ibu. Mau apa engkau? Tapi Maria percaya. Karena Maria sudah mengalami selama 30 tahun hidup dengan Tuhan Yesus. Banyak mujizat-mujizat yang sudah dilakukan. Sekalipun saat itu Tuhan Yesus bilang, enggak sekarang. Tapi Maria bilang, apa yang dilakukan kepadamu, buatlah itu. Mari saudara. Ini berarti apa? Kalau tadi di kisah 2 cerita yang terdahulu, berkat Tuhan tertunda karena bersungut-sungut. Tapi kita lihat di kisah ini. Maria tetap percaya. Maria nggak bersungut-sungut, sekalipun Tuhan Yesus bilang nggak sekarang. Maria nggak marah-marah. Yesus, istilahnya dipanggil anaknya ya. Kamu kan Tuhan, kamu anak raja, segala raja. Kamu bisa mengadakan mujizat. Enggak, Maria enggak mengungkit-ungkit istilahnya. Tapi Maria tetap percaya bahwa anak ini bisa penuh dengan belas kasihan melihat keadaan saat itu. Mereka membutuhkan anggur. Dan Maria percaya dia akan mengadakan mujizat sekalipun dia bilang enggak sekarang. Berarti apa saudara? Berkat Tuhan, kalau kita nggak bersungut-sungut, kalau kita tetap percaya, kalau kita selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Berkat Tuhan yang tadi dibilang nanti bisa dipercepat. Amin. Cuma saya mau dengar aminnya saudara. Berkat Tuhan, kalau kita semua percaya, ya, Tuhan bisa melakukan mujizat hingga detik ini. Berkat Tuhan akan dipercepat. Amin. 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 Itu kan didengar amin semua. Amin. Berkat Tuhan akan dipercepat. Mari saudara, ini bukan omong kosong. Tapi ini firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pasti digenapi. Saya percaya Tuhan pasti pelihara kita. Sampai semua keadaan ini selesai. Beberapa hari yang lalu, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden ya, pidato. 10 tahun mendatang, Jakarta akan tenggelam. Saya percaya dia ngomong gitu bukan asal-asalan. Saya percaya dia taruh orang-orangnya ada di Jakarta ini, di Indonesia ini. Karena memang setiap tahun itu air laut naik, ya, air laut naik dan tanahnya turun. Dan diprediksi sama mereka 10 tahun mendatang Jakarta akan tenggelam. Saudara dengar berita ini gimana? Kalau suami saya bilang, siapa dia? Gitu ya. Bisa memprediksi seperti itu. Ini prediksi manusia. Kalaupun Jakarta akan tenggelam, saya percaya kita semua udah terbang sama Tuhan. Amin. Saya percaya itu. Tuhan pasti akan tidak akan membiarkan umatnya, anak-anaknya yang berharap, yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan pasti akan bela kita. Saya percaya itu. Gak usah takut, saudara. Gak usah takut hadapi semuanya ini setiap hari. Kalau angka kematian Indonesia
Itu tertinggi di seluruh dunia. Ya. Itu miris sebenarnya, ya. Bukan istilahnya yang diperdengarkan, yang istilahnya yang dunia tahu itu bukan hal-hal yang baik. Tapi angka kematian tertinggi di dunia. Tapi kita mau tetap percaya, kita mau tetap pegang janji-janji firman Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup mempercepat berkat itu datang. Jika kita tetap menaruh percaya. Jika kita tetap bisa mengucap syukur dengan semua keadaan ini. Amin, firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Tuhan ingatkan saya pada waktu tadi mandi ya. Apapun yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari saudara, katakan lebih sungguh lagi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sembah Dia. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Naikkan ucapan syukur-Mu dengan segala keadaanmu saat ini. Katakan terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Bahkan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Engkau pelihara kami setiap hari Tuhan. Terima kasih. Bapa, ajar kami Tuhan. Untuk selalu setuju dengan rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami. Untuk selalu dapat menerima segala rancangan Tuhan yang indah bagi kami. Mungkin saat ini kelihatannya tidak baik Tuhan. Tapi Engkau Allah yang lebih tahu yang akan terjadi di depan sana. Ajar kami Bapa. Untuk nggak pernah protes, untuk nggak pernah kecewa, untuk nggak pernah marah-marah dengan semua keadaan ini. Tapi kami mau belajar. Kami mau belajar seperti Maria.
Apapun keadaannya, tetap percaya. Dan itu mempercepat berkat Tuhan datang dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya mujizat-Mu masih ada hingga detik ini. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi hingga detik ini. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan yang penuh kuasa. Tangan yang sudah menyelamatkan kami. Tangan yang sudah membuat hidup kami hingga detik ini. Ini semua karena perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Jangan pernah kami sampai melupakan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Kalau Tuhan sudah pelihara dahulu, kami percaya Engkau juga akan pelihara kami sampai Engkau datang menjemput kami ya Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Segala puji, hormat, sembah, syukur, kemuliaan kami kembalikan untuk kebesaran dan keagungan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami telah belajar firman Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, kita sama-sama katakan, amin. Amin firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kembali. Baik, saudara saya kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Hadasa Linechen. Biar kita mau tetap percaya, saudara, mari kita akan melakukan perjamuan kudus. Bukan karena sebuah kebiasaan, tapi kita tahu setiap bulan satu kali kita melakukannya. Firman Tuhan berkata, lakukan. Setiap engkau melakukannya, engkau mengingat akan Tuhan. Sudahkah kita ingat akan Tuhan hari ini? Ini perjanjian yang tertinggi Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, masing-masing apapun rotinya yang bisa saya distribusikan. Tapi kalau yang nggak ada, pakai apa aja. Ya, kita mau sama-sama berdoa untuk perjamuan yang kudus. Bapa, siang hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu. Di tangan kami ada tubuh dan darah-Mu. Ini bukan hanya roti biasa maupun juga anggur biasa. Tetapi inilah Bapa perjanjian yang Kau berikan. Perjanjian tubuh dan darah-Mu. Perjanjian keselamatan Tuhan. Perjanjian darah-Mu Bapa yang berkata, kamu akan meminumnya dan memakannya. Dan kami akan menjadi seperti Engkau Tuhan. Melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Ubah hati kami, ubah setiap hidup kami. Biar saat ini Tuhan, kami terus serupa dengan Kristus. Dan persiapkan kami Tuhan untuk rapture Tuhan. Biar kami semua siap menjadi pengantin-pengantin-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima dan kami angkat di hadapan-Mu. Firman Tuhan di 1 Korintus 10, saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah awan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Pada malam perjamuan terakhir, Tuhan menyatakan kepada murid-muridnya. Dia mengangkat roti ini dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi banyak orang. Ingatlah menjadi peringatan akan aku. Kita satu tubuh dalam Kristus. Mari kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
kembali. Ya. Dan pada waktu itu dia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian. DNA Tuhan Yesus yang dibagikan untuk kita terima hari ini. Percaya dengan iman, ini bukan anggur biasa, tetapi inilah darah Kristus yang mempersatukan kita dengan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima dengan iman. Haleluya, amin. Mari kita mau bersyukur masing-masing di hadapan Tuhan. Bapa, kalau hari ini kami kembali diingatkan akan tubuh dan darah-Mu. Betapa berharganya Bapa. Engkau berikan yang begitu berarti dan berharga buat hidup kami. Biar kami tidak menyia-nyiakan Tuhan. Biar iman kami tidak semakin luntur. Tetapi setiap kali kami melakukannya, iman kami kembali menyala. Bulu yang telah patah tidak akan dibiarkan terkulai, tetapi Tuhan akan beri kekuatan. Dan hari ini Bapa, kami percaya, dimanapun kami berada Tuhan, kami terima Tuhan, janji-janji Tuhan, kegenapan yang daripada Tuhan. Kami terima semua dengan utuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus meteraikan hidup kami. Sehingga menjadi milik Kristus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Saya mau menyampaikan pengumuman untuk minggu ini. Untuk ibadah raya minggu depan, untuk perayaan HUT kemerdekaan negara kita, itu akan diumumkan lebih lanjut via grup WA. Lalu mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Yohanes tanggal 3 Agustus, Yunisia tanggal 3 Agustus, Vincent tanggal 6 Agustus, biar selalu diberkati Tuhan. Untuk ibadah tengah minggu tetap ada PD pelayan setiap hari Rabu jam 7 malam. Diharapkan seluruh pelayan untuk ikut. Dan terus doakan untuk jemaat yang kurang sehat, untuk gereja kita, dan untuk bangsa Indonesia ini. Udah itu aja pengumumannya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya Komesak. Baik, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Dan kita akan mendoakan sama-sama teman-teman kita yang berulang tahun, saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan, untuk Yohanes dan Deborah Yuni Tuhan, maupun juga untuk Vincent, Rafael, Jonas, kami berdoa Tuhan, biar kami serahkan mereka sepenuhnya kepadamu. Kami tahu Tuhan, berkat bukan datang dari manusia, sebab berkat datangnya dari Tuhan, dan juga segala kebaikan datangnya dari Tuhan. Sebab itu biarlah Tuhan, ketiga anak-Mu ini terus mencari Tuhan, dan mereka percaya, berharap, dan melakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Karena janji Tuhan berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat yang ada saat ini, baik yang sakit, yang dalam keadaan apapun, hamba berdoa Tuhan, hamba terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi mereka semua yang saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, kuasa-Mu menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bekerja Tuhan, memberi ketenangan dalam hati, damai sejahtera, kelimpahan, sukacita, dan sungguh Bapa, mereka berharap kepada Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil, sebab mereka mengandalkan Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, barang siapa melakukan di dalam nama Tuhan Yesus,
dan melakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan yang memberikan upahnya. Saat ini Tuhan, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu. Mereka yang membutuhkan jamahan-Mu, terobosan ekonomi, apapun Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan turut bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Ibu Hadasa Meichan, Tuhan, berkati keluarganya, berkati dalam setiap langkah hidupnya. Apapun yang dia harus kerjakan, dia berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biar kami semua yang sudah menerima firman-Mu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menguji hati dan Engkau yang menguji batin kami. Biar Tuhan kami terus timbul seperti emas. Dan kami mau percaya Tuhan. Kami percaya kami akan terus dimurnikan dan terus bersinar bagaikan bintang-bintang. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Apapun yang terjadi, kami percaya Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan lewat pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah situasi ini, Tuhan akan terus memurnikan anak-anaknya dan tampil seperti bintang-bintang yang bercahaya. Menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat di tengah badai. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berkarya Tuhan. Apa yang bukan daripada Tuhan kami tahan saat ini dalam nama Yesus. Kami berdoa biar semuanya Tuhan boleh dijalankan setelah pengangkatan terjadi atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika belum kehendak Tuhan tidak boleh terjadi, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan biar keluarga-keluarga boleh diselamatkan. Mereka yang menjauh dari Tuhan kembali saat ini. Dalam nama Yesus. Mereka dijamah Tuhan. Mereka terima Tuhan. Bahkan kembali dilawat oleh kasih-Mu Tuhan. Biar dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan. Saat ini dimanapun mereka yang mendengar, melihat maupun juga menonton Tuhan rekaman ini. Ini waktunya. Selama masih ada waktu dan kesempatan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan menerima kita apa adanya. Dan kasih-Nya masih ada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan berkenan memberikan engkau kasih dan setia-Nya. Diberkatilah keluar masukmu, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, menyertai engkau hari ini, sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Ya. Mantap, Kiel. Selamat liburan. Ya. Rambut baru, Kiel. Kiel rambut baru. Ya, itu mau bawa mana keluar dulu bentar ya.